Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, karunia Roh Kudus untuk melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus. Dengan judul renungan, Pelayanan Sejati. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 15, dengan ayat utama pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dari Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kami masih boleh mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah ya Tuhan dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-15, Paulus menegur jemaat Korintus yang mulai menempatkan pelayanan Tuhan pada posisi yang salah. Sebagian mengikatkan diri kepada Paulus, sebagian lain kepada Apolos. Nama dari pelayan Tuhan menjadi tanda kebanggaan kelompok. Pelayanan tidak lagi dilihat sebagai pekerjaan Allah, melainkan sebagai sarana untuk membandingkan manusia. Paulus memberi teguran keras atas kesalahan itu. Dengan jelas dia mengatakan, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Pelayan bukan pusat iman. Pelayan hanyalah alat yang dipakai Allah. Paulus kemudian memakai gambaran ladang. Ia menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Setiap orang yang melayani harus memahami bahwa manusia dapat mengajar, memimpin, mengatur, mengunjungi,
bernyanyi, menolong, menasihati, namun manusia tidak dapat menciptakan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan adalah karya Allah. Karena itu pelayanan yang benar tidak dimulai dari keinginan untuk dikenal, tetapi dari kesadaran bahwa semua pekerjaan rohani bergantung kepada Allah. Disinilah pelayanan perlu diperiksa. Ada orang yang melayani bukan karena kasih kepada tubuh Kristus, melainkan karena membutuhkan perhatian. Ingin dilihat rajin, ingin disebut setia. Ada juga yang melayani karena ingin membangun reputasi baik. Yang memilih pelayanan yang terlihat, tetapi menghindari pelayanan yang tidak atau kurang terlihat. Ini bukan ketulusan, ini adalah agenda pribadi yang dibungkus pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus tidak menolak kerja keras. Ia sendiri bekerja keras. Namun ia menolak pelayanan yang menjadikan manusia sebagai pusat. Di dalam ayat 10 dan 11, Paulus menyebut dirinya ahli bangunan yang meletakkan dasar. Namun ia segera menegaskan bahwa dasar itu bukan dirinya. Dikatakan demikian, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gereja tidak dibangun di atas nama pelayan. Gereja dibangun di atas Kristus. Pelayan yang benar tidak menarik orang kepada dirinya, tetapi mengarahkan orang kepada Kristus. Yohanes Pembaptis menunjukkan hal yang sama. Ketika orang banyak mulai datang kepada Yesus, murid-murid Yohanes merasa gelisah. Pengaruh guru mereka tampak menurun. Namun Yohanes tidak merasa terancam. Dia berkata bahwa mempelai perempuan adalah milik mempelai laki-laki. Dirinya hanyalah sahabat mempelai laki-laki. Ia bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki di ayat 29. Lalu ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat 30. Nah, kalimat itu adalah inti pelayanan sejati. Yohanes tidak kehilangan sukacita ketika dirinya makin tidak menonjol. Sukacitanya penuh karena Kristus makin ditinggikan. Ini membedakan pelayan sejati dari pelayan yang sedang membangun nama. Pelayan sejati rela berkurang selama Kristus bertambah. Pelayan sejati rela tidak disebut selama tubuh Kristus dibangun. Pelayan sejati rela orang dipakai Tuhan, karena tujuan pelayanan bukan mempertahankan posisi, melainkan memuliakan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pelayanan sejati ditandai dengan kesediaan melayani tanpa dikenal. Ini bukan berarti semua pelayanan harus tersembunyi. Beberapa pelayanan memang harus terlihat karena sifat tugasnya. Pengkhotbah terlihat, pemimpin ibadah terlihat, guru terlihat. Namun hati seorang pelayan harus bebas dari kebutuhan untuk dipuji. Dia tidak akan bermasalah atau mempermasalahkan ketika tidak disebut. Dia tidak pahit hati ketika orang lain mendapat ucapan terima kasih. Dia tidak berhenti melayani karena tidak mendapat perhatian. Ia tahu bahwa Allah juga melihat pekerjaan yang tersembunyi. Tanda kedua adalah ketulusan hati. Ketulusan berarti melayani demi kebaikan orang lain di hadapan Allah. Orang yang tulus tidak memakai orang lain sebagai tangga untuk meninggikan dirinya sendiri. Dia tidak menjadikan pelayanan sebagai alat untuk menguasai. Ia tidak memberi supaya dihormati. Ia tidak menolong supaya orang berutang budi. Ia melayani karena Kristus lebih dahulu melayani dirinya. Bagaimana dengan pelayanan kita sendiri? Pertama, periksa alasan kita sebelum kita menerima pelayanan. Periksa apakah kita ingin Kristus ditinggikan atau diri kita yang dikenal. Kedua, belajarlah mengambil bagian dalam pelayanan yang tidak terlihat. Doakan orang lain, kunjungi jemaat yang membutuhkan, bantu membereskan pekerjaan-pekerjaan kecil, menolong tanpa pamrih. Ketiga, jangan menjadikan pujian sebagai sumber semangat dalam pelayanan. Pujian manusia mudah merusak hati. Yang keempat, terimalah koreksi ketika motivasi kita mulai bergeser. Pelayanan yang tidak mau dikoreksi seperti sedang membangun rumah dari rumput atau jerami. Yang kelima,
Ukurlah pelayanan dari kesetiaan kepada Kristus dan manfaatnya bagi tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus berkata bahwa pekerjaan setiap orang akan diuji. Ada yang bertahan seperti emas, perak, dan batu permata. Ada yang hangus seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Hari Tuhan akan menyatakan kualitas pelayanan. Karena itu pelayanan tidak boleh dikerjakan dengan motivasi yang murah. Pelayanan harus dibangun di atas Kristus, dilakukan dengan kasih, dijalani dengan setia, dan dilepaskan dari kepentingan diri. Pelayanan sejati bukan panggung untuk nama manusia. Pelayanan sejati adalah pekerjaan Allah melalui orang yang rela menjadi hamba. Kristus harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami apa motivasi kami di dalam melayani Tuhan. Bapa yang baik, ampunilah kami ketika kami melayani Tuhan dan kami masih memiliki agenda pribadi untuk kepentingan kami sendiri. Biarlah kami melepaskan semuanya itu dan kami hanya ingin agar kami boleh dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Bukan agar kami dikenal, tetapi agar nama Tuhan ditinggikan, tubuh Kristus dibangun. Biarlah Tuhan, hidup yang kami jalani dalam kesementaraan ini adalah suatu kehidupan yang boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.